Jadi kalau buka musab cuman baca artinya aja. Ya. Jadi kalau kita baca artinya itu kan nanti ada komunikasi antara hati kita dengan Al-Quran. Ya, mungkin kita membaca kemudian ya muncul pertanyaan, itu berarti sudah mulai tersambung antara bahasa Al-Quran dengan hati kita. Oh, gitu. Harapannya seperti itu karena informasi dari Allah itu ya melalui Al-Quran dulu. Iya. Ya. Jadi kalau kita hanya membaca bahasa Arabnya kemudian kita tidak mengerti, ya boleh saya katakan ini sebenarnya komunikasi terputus. Tetapi kalau kita berusaha memahaminya, ya meskipun dengan secara letterlek saja, ya lalu kemudian kan muncul pertanyaan, nah itu berarti sudah mulai tersambung komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi hanya Iya. dengan cara seperti itu baru bisa kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Iya. Jadi ada sebutan di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah surat keberapa ya? Surat Ya. Al-Baqarah ayat 122. 121 ya. Ya, ini. Tuh. Ya, saya tuh. Ya. Orang-orang yang telah diberi kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya, sebagaimana mestinya, sebagaimana bacaan seharusnya. Yang selama ini kita diarahkan itu adalah memperbaiki makhrajul hurufnya ya, keluarnya huruf, padahal itu bacaannya orang Arab karena memang itu bahasa mereka ya. Jadi kalau kita kalau kita memperbaiki bacaan dengan memperbaiki keluarnya huruf ya, itu kita belum bisa dikatakan membaca dengan bacaan yang sebenarnya karena kita sendiri tidak mengerti apa yang kita baca. Padahal yang namanya membaca ya kita harusnya mencari tahu apa yang kita baca ini, mencari pengetahuan di dalamnya, tidak sekedar menggerakkan bibir dan lidah kita. Seperti itu ya. Jadi memperbaiki membaca artinya kita berstandar dari letterleknya ya. Kemudian akan muncul pertanyaan karena logika kita, pikiran kita akan bekerja juga. Ya, nanti lama kelamaan akhirnya ya itu yang bisa memancing datangnya rasul yang akan membacakan. Oh ya, di grup kita ini ada yang posting yang ada kaitannya dengan itu ya. Kita lihat grup Mimha ya. Ya, ini ya. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Tidak bisa membaca dan menulis. Jadi kata ummi itu ya yang bahasa Indonesianya diartikan buta huruf memang bahasanya menjadi tidak tepat jika kita pahami tentang buta huruf itu adalah tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Itu yang disebut dengan buta huruf. Kalau buta huruf seperti ini maka tidak kena makna dari ummi. Ya, yang disebut dengan ummi itu ya pintar membaca, pintar menulis tapi tidak mengetahui apa yang dia baca. Bisa dipahami ya? Pintar membaca, pintar menulis boleh. Ya, meskipun katakanlah setingkat profesor, setingkat doktor,
pendidikannya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Dalam hal ini tentang kitab, dalam hal ini tentang Al-Quran. Itu yang disebut dengan ummi. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui makna yang dibaca dari Al-Quran itu, nah itulah yang dibangkitkan padanya seorang Rasul. Coba dibuka di surat yang disebutkan sini, surat ke-62. Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dia yang dia yang membangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka. Terhadap siapa ini? Terhadap orang yang ummi. Orang yang ummi tidak mengetahui apa yang dia baca. Bukan tidak tahu baca tulis, tidak tahu membaca dan menulis. Tidak tahu. Al-ummi itu dia membaca tapi tidak mengetahui apa maksudnya ini bacaannya. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang tidak mengetahui apa yang kita baca, tetapi kita terus membaca, ya kan? Itulah yang menjadikan Allah itu membangkitkan Rasul dalam diri kita, yang pada akhirnya Rasul itulah yang akan membacakan kitab itu, mengajarkan hikmah kepada kita, ya, dengan catatan ketika kita dibacakan Al-Quran itu, yang harus kita lakukan adalah hendaklah diam, hendaklah tenang, hendaklah perhatikan apa yang dibaca itu. Ya. Ya. Kita bisa buka sambungannya itu di surat ke-7 ayat 204. Surat ke-7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya, apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah diam, tenang, perhatikan apa yang dibacakan itu, supaya rahmat Allah datang. Kalau rahmat Allah datang, itu berarti ruh itu yang disimbolkan dengan Isa sebagai rahmat bagi manusia, itu sudah, ya, dalam artian kita sudah memasuki wilayah ruh, ya. 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 Di dalam praktek membacanya, praktek membaca Al-Quran, ketika kita masih kondisi kita sebagai manusia berjasad, sebagai manusia yang zalim dan bodoh, ya, maka langkah pertama yang cara Allah mengajarkan kita itu adalah dengan menghadirkan orang-orang yang sealam dengan diri kita, ya, dalam hal ini sesama manusia, ya, karena wilayah kita wilayah manusia berjasad, dimensi jasad. Dihadirkanlah orang-orang yang datang membacakan Al-Quran, ya. Yang perlu kita lakukan, perhatikan, dengarkan, ya, gunakan kemampuan kita menganalisa, tetapi ya harus
harus ya kata diam di situ itulah identik dengan larangan untuk tidak memelihara anjing dalam rumah, ya. Jangan pelihara anjing dalam rumah. Ya. Kalau kita pelihara anjing dalam rumah, dibahasakan malaikat tidak akan masuk, itu artinya bahwa kalau di dalam hati kita itu ya tidak bisa diam, selalu bicara dalam hal ini bicara yang sifatnya ya tanda kutip mengejek atau memandang rendah orang lain. Nah, itu yang menjadikan pengetahuan tidak masuk ke dalam diri kita, yang disebutkan sebagai malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Ya. Kalau kita berhasil pada dimensi jasad ini, kita selalu menggunakan mata, telinga, dan kalbu kita dengan melibatkan faktor penting yaitu akal atau kesadaran kita. Maka selanjutnya ya membaca Al-Quran itu menggunakan dimensi yang kedua, yaitu dimensi jiwa. Nah, pada saat kita masuk pada dimensi jiwa ini, maka ya tidak ada lagi guru yang lain, tidak ada lagi orang lain yang bisa mengajari kita. Yang akan mengajari kita adalah ruh kita sendiri. Ya. Jadi sesama manusia, sesama kita ya sangat terbatas untuk bisa membimbing antara satu dengan lainnya. Yang bisa kita lakukan hanya ya berusaha untuk menggunakan mata, telinga, dan kalbu kita itu dengan melibatkan akal atau kesadaran. Sampai pada akhirnya ya kita akan menemukan guru yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita sudah paham al-ummi, pertanyaannya apakah Nabi Muhammad itu buta huruf? Jadi kata ummi karena ketika Muhammad hendak diajarkan oleh Jibril, kalau diperintah oleh Jibril untuk membaca dan Muhammad mengatakan saya tidak tahu membaca, maka saat itulah Jibril mengajarkan kepada Muhammad cara membaca dengan sebutan ya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikianlah keadaan kita kalau kita memposisikan diri sebagai posisi ummi, terlepas dengan kemampuan pengetahuan kita selama ini. Kalau mampu memposisikan diri sebagai orang yang tidak mengetahui, tidak tahu baca Al-Quran, maka Allah akan mengutus atau membangkitkan di dalam diri kita seorang Rasul yang membacakan Al-Quran itu, yang mengajarkan hikmah dan mengajarkan apa yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Oke.